Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 13 akan membawakan atau mempresentasikan tentang konsep pendidikan Muhammad Abduh, Ismail Raji Al-Faruqi, Fazlur Rahman, dan Naquib Al-Atos. Nama saya Ahmad Bukhari dan teman saya Rahmat Feza Zildan. Dan saya akan menjelaskan tentang bagaimana biografi dari Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh adalah putra dari ayahnya yang bernama Abduh Khairullah. Pendidikan pertama Abduh dimulai dari masjid. Setelah dia pandai membaca dan menulis, ayahnya mengirimkan dia untuk hafiz belajar Al-Quran. Dan pada usia 12 tahun, dia sudah bisa menghafal seluruh Al-Quran. Pada tahun 1872, Syekh Muhammad Abduh bergabung dengan Jamaluddin Al-Afghani, yang kemudian menjadi murid yang setia. Tujuan Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh adalah sama, yaitu pembaharuan masyarakat Islam. Namun, cara untuk mencapai tujuannya itu berbeda. Kalau yang pertama menghendaki revolusi, maka yang kedua memandang bahwa revolusi dalam bidang politik tidak akan ada artinya sebelum ada perubahan mental secara berangsur-angsur. Muhammad Abduh bersama Jalaluddin Al-Afghani membentuk organisasi Al-Urwatul Al-Wuthqa di Paris dan menerbitkan majalah dengan nama yang sama sebagai media perjuangan. Adapun karya-karya dari Muhammad Abduh antara lain yang pertama Al-Waridah, sebuah karya dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid dengan metode dan pendekatan tasawuf. Inilah salah satu karya pertama Muhammad Abduh. Yang kedua ada Risalah fi Wahdatul Wujud. Karya ini tidak terbit, tetapi ini karya Muhammad Abduh yang kedua. Lalu yang ketiga, Falsafatu al-Ijtima' wa al-Tarikh. Buku ini adalah karya Muhammad Abduh yang ia karang ketika ia mengajar Muqaddimah Ibnu Khaldun di Madrasatul Ulum. Buku ini hilang ketika ia diusir bersama gurunya Said Jamaluddin oleh pemerintah. Munculnya ide-ide pendidikan Muhammad Abduh tampak lebih dilatar belakangi oleh faktor situasi, yaitu situasi sosial keagamaan dan situasi pendidikan pada saat itu. Yang dimaksud dengan situasi sosial keagamaan dalam hal ini adalah sikap yang umumnya diambil oleh umat di Mesir dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti pemikiran yang statis, taklid, bid'ah, dan khufarat yang menjadi ciri dunia Islam saat itu. Dan saat itu juga berkembang di Mesir. Ia membagi jenjang pendidikan kepada 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkat dasar, mubtadi, tingkat menengah, tabaqatul wusta, yang ketiga tingkat tinggi, yaitu tabaqatul ulya. Pemikirannya tentang pendidikan dapat dilihat pada penjelasan dan histori seperti yang pertama ada sistem dan struktur lembaga, yang kedua ada kurikulum. Kurikulum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama kurikulum Al-Azhar, ia memasukkan filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan modern ke dalam kurikulum Al-Azhar. Upaya ini dilakukan agar outputnya dapat menjadi ulama yang modern. B, atau yang kedua, kurikulum sekolah dasar.
Ia beranggapan bahwa dasar pembentukan jiwa agama hendaknya sudah dimulai semenjak anak-anak. Yang ketiga, kurikulum sekolah menengah dan sekolah kejuruan. Ia mendirikan sekolah menengah pemerintah untuk menghasilkan tenaga ahli dalam berbagai bidang administrasi, militer, kesehatan, perindustrian, dan sebagainya. Ada dua aspek metodologi pendidikan yang dibicarakan oleh Muhammad Abduh, yaitu metodologi dalam bentuk mikro dan bentuk makro. Bentuk mikro ini untuk metode mengajar dan bentuk makro untuk metode sebagai sati sistem. Metode mengajar terbagi menjadi 5, yaitu metode menghafal, yang pertama, yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga metode latihan dan pengalaman, yang keempat metode keteladanan, dan yang kelima metode cerita. Lalu ada metodologi pendidikan makro, terbagi menjadi 2, yaitu kepala sekolah dan guru. Lanjut ke tokoh Ismail Raji Al-Faruqi. Beliau dilahirkan di Jaffa, Palestina pada tahun 1921, tepatnya tanggal 1 Januari 1921. Ayahnya adalah Abdul Huda Al-Faruqi, seorang qadhi terpandang di Palestina. Perjalanan intelektual atau pengalaman awal pendidikannya dimulai dengan belajar di College des Frères Faruqi, melanjutkan studinya di Amerika, University of Beirut, dengan fokus studi kajian filsafat, hingga memperoleh titel sarjana muda. Al-Faruqi kemudian membentuk Islamic Studies untuk melatih pelajar-pelajar muslim, dan dia juga telah menjadi pemimpin Islamic Studies Steering Committee di Fakultas Agama Amerika pada tahun 1976 sampai 1982. Dia menjadi pemimpin di berbagai organisasi seperti Asosiasi Pelajar Muslim, Asosiasi Ahli Sains Sosial Muslim. Beberapa karyanya, yang pertama ada Islam and Modernity, Problem and Perspective. Lalu yang kedua Islam and Modernity, Diet, Rape, or Dialogue, Journal of Ecumenical Studies. Yang ketiga ada The Role of Islam in Global Interreligious Defenses. Poin penting dari karya dan pemikiran Al-Faruqi adalah pentingnya ilmu pengetahuan yang berangkat dari nilai-nilai Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Namun demikian, bukan berarti ilmu pengetahuan modern ditolak, melainkan ada proses islamisasi ilmu. Al-Faruqi, walaupun dilatar belakangi dengan pendidikan barat, namun demikian persentuhannya dengan dunia barat justru mengkokohkan keyakinannya terhadap keunggulan ajaran Islam yang dituangkannya dalam bukunya tentang Tauhid. Faruqi membagi beberapa konsep pendidikan yang diantaranya, yang pertama, fitrah manusia dan dampaknya pada pendidikan. Menurut Al-Faruqi, fitrah adalah potensi manusia untuk beragama. Lalu yang kedua, dasar dan tujuan pendidikan Islam. Gagasan yang dikemukakan oleh beliau saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya, semua berpacu pada permasalahan tauhid. Lalu yang ketiga ada kurikulum. Identitas muslim dan sistem nilai atau moral itu menurut Al-Faruqi adalah terkandung dalam kebudayaan Islam. Oleh karena itu, Al-Faruqi mengusulkan untuk memerangi nilai-nilai westernisasi dengan islamisasi itu. Dan dengan itu perlu sekali dipelajari tentang kebudayaan dan peradaban Islam. Lalu yang keempat, lembaga pendidikan. Menurut Al-Faruqi, lembaga pendidikan Islam ada dua, yaitu lembaga formal dari sekolah dasar sampai ke universitas. Lembaga formal adalah menyatukan dua sistem pendidikan, yaitu antara pendidikan Islam
dan sekuler. Maksudnya membuat lembaga pendidikan Islam dan islamisasi pendidikan sekuler menjadi modernisasi. Lalu untuk Fazlur Rahman dan Naqwib Alatas akan dibahas oleh Mas Feza. Oke, terima kasih Mas Bukhari. Seperti yang dikatakan Mas Bukhari, saya di sini akan menjelaskan terkait biografi dan pemikiran Fazlur Rahman serta biografi Naqwib Alatas. Saya akan menjelaskan sedikit terkait biografi Fazlur Rahman. Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 di Hazara sebelum terpecahnya India, yang kini merupakan bagian dari Pakistan. Fazlur Rahman dibesarkan dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang didasari Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi cara berpikirnya lebih rasional. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa Fazlur Rahman juga rasional dalam berpikirnya, meskipun ia mendasarkan pemikirannya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pemikiran konsep pendidikan Fazlur Rahman. Fazlur Rahman menganggap bahwa satu-satunya pendekatan dalam menyelesaikan problem yang dialami masyarakat Islam adalah pembaruan pendidikan. Hal ini, meskipun dibutuhkan waktu yang panjang, Rahman menawarkan ide berjangka, yakni dengan menciptakan orientasi politis Islam yang asli dan menciptakan iklim intelektual sebagai langkah awal mengislamkan seluruh segi kehidupan. Dari dua langkah tersebut, menciptakan iklim intelektual menjadi hal yang mendesak. Tujuan pendidikan menurut Fazlur Rahman ada tiga, yaitu yang pertama untuk mengembangkan manusia sedemikian rupa sehingga semua pengetahuan yang diperolehnya akan menjadi organ pada keseluruhan sifat yang kreatif. Yang kedua, menyelamatkan manusia dari diri sendiri, oleh diri sendiri dan untuk diri sendiri. Yang ketiga, untuk melahirkan ilmuwan yang padanya terintegrasi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum modern yang ditandai oleh adanya sifat kritis dan kreatif. Satu hal lagi yang menjadi perhatian Rahman dalam kultur pendidikan Islam, yakni adanya dikotomi pendidikan agama dan pendidikan umum. Yang pertama cenderung diidentikan dengan pendidikan tradisional, sedangkan yang kedua diidentikan dengan pendidikan modern. Bagi Rahman, dikotomi ini perlu untuk dihilangkan dengan cara mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, sehingga menghasilkan keseimbangan yang pada gilirannya menghasilkan spesialisasi keilmuan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tingkatan pendidikan. Ada beberapa yang disarankan oleh Fazlur Rahman. Yang pertama itu terkait anak didik. Anak didik yang dihadapi oleh dunia pendidikan Islam berkaitan erat dengan belum berhasilnya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum ditumbangkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, yang mengakibatkan rendahnya kualitas intelektual anak didik dan munculnya pribadi-pribadi yang pecah pada gilirannya, yang akan menimbulkan moralitas ganda dari kaum muslim. Misalnya, seseorang yang saleh dan taat dalam menjalankan ibadah, pada waktu yang sama ia dapat menjadi pemeras, penjudi, koruptor, atau melakukan perbuatan tercela lain. Menurut Rahman, beberapa usaha yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, anak didik harus diberikan pelajaran Al-Quran melalui metode yang memungkinkan kitab suci bukan hanya dijadikan sebagai sumber inspirasi moral, tapi juga dapat dijadikan rujukan tertinggi untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk pendidik dalam perspektif Islam punya peranan yang penting dalam proses pendidikan, sebab dialah yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotornya. Dan Rahman melihat bahwa pendidikan yang berkualitas dan profesional serta memiliki pemikiran yang kreatif dan terpadu yang mampu menafsirkan hal-hal lama dalam bahasa yang baru sebagai alat yang berguna untuk idealita masih sulit ditemukan pada masa modern. Yang ketiga, sarana pendidikan. Atas dasar pengamatan Rahman di beberapa negara Islam yang dikunjunginya, menunjukkan bahwa keadaan perpustakaan di lembaga pendidikan Islam tersebut masih belum memadai, terutama jumlah bukunya baik yang berbahasa Arab,
maupun Inggris. Untuk mengatasi masalah tersebut, Rohman mengusulkan agar fasilitas perpustakaan harus dilengkapi dengan buku-buku yang berbahasa Arab dan Inggris. Yang selanjutnya terkait biografi dan pemikiran Naqib al-Atas. Biografi Naqib al-Atas, Syekh Muhammad Naqib Ibnu Ali Ibnu Abdullah bin Ibnu Muhsin al-Atas lahir pada tanggal 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat. Putra dan Syekh Ali al-Atas berasal dari Arab Saudi dan masih menjadi anggota keluarga kerajaan Indonesia Johor. Ayahnya memiliki silsilah ahli tasawuf yang sangat terkenal dari kelompok Sayyid yang garis keturunannya kembali ke cucu Nabi, Imam Husain Muhammad. Ibunya bernama Syarifah Rakuan al-Aidarus, berasal dari Bogor, Jawa Barat dan keturunan bangsawan Sunda. Riwayat pendidikan al-Atas dimulai dari keluarganya yang memberikan pengaruh besar dari keluarganya yang ada di Bogor, Jawa Barat. Ia memperoleh pendidikan dalam ilmu-ilmu keislaman, sedangkan dari keluarga dari Johor, dia memperoleh pendidikan yang dapat mengembangkan dasar-dasar bahasa, sastra, dan kebudayaan Melayu. Faktor hereditas inheren dan keluarganya inilah yang membentuk karakter dalam dirinya. Bimbingan dari orang tua merupakan penanaman sifat dasar bagi kelanjutan hidupnya. Orang tuanya yang sangat religius memberikan pendidikan dasar Islam yang kuat. Lanjut ke pemikiran konsep Naqib al-Atas. Yang pertama terkait metafisika Islam. Metafisika Islam sebagaimana yang dipahami dan diyakini al-Atas merupakan sebuah sintesis dari pemikiran yang bersumber dari para teolog, filsuf, dan sufi. Al-Atas menyatakan metafisika Islam sebagai tasawuf filsafat adalah sistem menjelaskan hakikat realitas melalui perpaduan akal dan pengalaman pada berbagai tingkatan. Pada tingkat yang lebih tinggi yaitu hiperrasional dan hiperempiris kesadaran manusia. Konsep dan realitas Tuhan dalam metafisika al-Atas membawa implikasi yang jelas terhadap konsep, kandungan, dan metode pendidikan Islam. Pengetahuan tentang dunia luar secara otomatis tidak hanya menjadi sesuatu yang proporsional dan kognitif, tetapi lebih penting lagi menjadi sesuatu yang dialami seperti para sufi. Al-Atas menegaskan secara khusus bahwa pengetahuan mengenai Tuhan disebut ma'rifah, bukan ilmu Tuhan yang diketahui, bukanlah Allah sebagaimana dia dalam dirinya sendiri, yaitu esensi Tuhan yang tertinggi yang menghimpun semua nama-nama dan sifat-sifat Asmaul Husna, melainkan Allah yang dipahami sebagai Rob dan Ilah, yaitu Tuhan alam semesta. Yang kedua terkait hakikat manusia. Dalam pandangan Syekh Muhammad al-Atas, manusia adalah binatang yang rasional, karena manusia memiliki kelebihan akal untuk menalar. Setelah konsensus intelektual dalam diskusi tentang akli terjadi, istilah al-hayawan al-natik, istilah natik adalah istilah yang masuk akal. Manusia juga memiliki kemampuan bawaan untuk merumuskan makna dunub ini pada akhirnya membentuk rasionalitas dalam diri manusia. Sementara makna adalah sebuah pengenalan tempat-tempat yang berada di suatu sistem. Kata natik dan dunub adalah pembicaraan suatu kekuatan dan kapasitas untuk merangkai simbol bunyi dan menghasilkan makna, dan dari sinilah manusia juga disebut sebagai manusia yang berbahasa. Yang ketiga, terkait pendidikan Islam. Menurut Syekh Muhammad al-Atas, pendidikan Islam adalah suatu proses penanaman sesuatu yang bertahap dalam diri manusia, yang berupa pengenalan dan pengalaman tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu dalam tatanan ciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian. Dalam pandangan al-Atas, pendidikan Islam harus memberikan pengetahuan tentang manusia disusul dengan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Dengan demikian, akan mengerti jati diri dalam benar. Jika tahu jati dirinya, maka akan selalu ingat dan sadar serta mampu dalam memposisikan dirinya, baik sesama makhluk maupun terhadap Khalid sang pencipta Tuhan. Menurut Amru Ahmad, bahwa dalam definisi pendidikan al-Atas mengandung proses pengajaran dalam tatanan kosmis dan sosial yang akan mengantarkan untuk menemukan fungsinya sebagai khalifah. Al-Atas memberikan istilah yang cocok untuk membawakan konsep pendidikan Islam, yakni ta'dib yang berakar dari kata adabu yang berarti mengias, ketertiban, kepantasan, kemanusiaan, dan
kesusastraan. Menurut para ulama mengatakan sebagai kepintaran, kecerdikan, dan kepandaian. Yang keempat, terkait Islamiyah ilmu pendidikan. Al-Atas menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya menanamkan suatu cara terhadap pada manusia yang berupa ilmu, sikap, keterampilan, atau kognitif, efektif, dan psikomotorik. Sedangkan hakikat pengetahuan dalam Islam jauh lebih banyak daripada dalam agama, kebudayaan, dan peradaban. Al-Atas memberikan gagasan tentang Islamiyah ilmu-ilmu sebagai upaya untuk mengeliminasi unsur dan konsep pokok yang membangun kebudayaan dan keperadaban Barat. Khususnya pada ilmu-ilmu humaniora, Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Atas berarti pembebasan ilmu dari penafsiran-penafsiran yang didasarkan pada teologi sekuler dan dari mana-mana serta ungkapan-ungkapan manusia sekuler. Gagasan ini muncul karena tidak adanya landasan pengetahuan yang bersifat netral, sehingga ilmu tidak bebas nilai. Yang kelima, terkait sekularisme. Menurut Al-Atas, sekular atau sekulum merupakan suatu kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Sekularisasi didefinisikan sebagai pembebasan manusia dan agama dan metafisika yang mengatur nalar. Maksudnya adalah terlepasnya dunia dari pengertian religius, terhalau semua pandangan mengenai dunia, terpatahkan semua mitos supranatural, sehingga manusia tidak bisa menyalahkan nasib atas apa yang telah diperbuat dengannya. Karena waktu Zoom sudah hampir habis, mungkin hanya ini saja yang bisa kita sampaikan. Apabila ada beberapa pertanyaan, silakan ditulis di komentar. Demikian dari saya dan Ahmad Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.